Oke, saya lanjutin ya ke value valuation. Ini cara yang paling gampang karena sebetulnya ini kita balik lagi ke basic ya, fundamental accounting. Kita cuman cukup mengambil data dari angka total asetnya berapa dari laporan neraca ya, baik yang 2023 dengan yang 2033. Kemudian total liabilities-nya berapa ya dari yang 2023 dan 2033. Kemudian kita hitung total equities-nya, yaitu total aset dikurangi dengan liabilities ya. Begitu juga dengan yang 2033, total aset dikurangi dengan total liabilities. Kita peroleh total equities-nya berapa. Nah, dari sini angka itu kita bagi dengan total shares outstanding dan kita peroleh perkiraan intrinsic value di 2023 yaitu 860 dan 2033 bisa menjadi 1560. Ini sebenarnya bisa pakai 1560 atau kita misalnya kita tarik pakai present value-nya yaitu intrinsic value ini kita kali dengan discount factor kalau di 2033 yaitu. Nah, itu bisa jadi cuma 647. Nah, nanti highest value-nya bisa pakai yang 1561 atau pakai yang present value yang dari sini. Nah, ini sebetulnya balik lagi ya untuk perhitungan valuasi itu separuh science, separuh seni ya, art. Jadi memang untuk perhitungannya nggak terlalu banyak strict sama aturannya harus pakai formula yang apa gitu. Nah, ini karena misalnya ini adalah asumsinya, argumentasinya kalau misalnya ini menggunakan yang present value of 2033, rentangnya tuh the highest dan lowest-nya itu terlalu kecil ya. Jadi hanya ini pakai angkanya 1561 untuk memperoleh rentangnya jadi lebih besar. Karena balik lagi dalam prediksi itu kan kalau misalnya terlalu narrow ya, proyeksinya tuh the lowest dan the highest-nya, itu confidence-nya, kepercayaan diri untuk memprediksi masa depannya itu jadi lebih rendah dibandingkan kalau misalnya rentangnya itu agak lebih lebar. Nah, dari valuasi book value ini kita tarik semua ya, DDM valuation, kemudian yang multiples, termasuk yang DCF itu ke sini. Angka-angka the lowest dan the highest ini diambil dari masing-masing angka yang ada di bawah tadi. Dari angka the lowest and the highest ini, ya, kita hitung mediannya ya. Misalnya ini sama dengan pakai median dari angka the lowest dan the highest. Sebenarnya mau pakai median atau pakai mean, beberapa analis itu beda-beda, ada yang pakai mean, ada yang pakai median. Kemudian kita enter sampai bawah sini, kemudian kita hitung weighted average-nya. Jadi di sini kita tentuin, kita bobot ya, di antara metode DCF sampai book value ini, sebetulnya mana sih yang mau kita tekankan, metode yang mana yang mau kita pakai lebih besar ya porsinya. Kebanyakan analis itu mereka banyak memberi bobot pada DCF method. Untuk yang lainnya ya, dua metode yang cukup sering dipakai juga selain DCF adalah multiples sama DDM. Kemudian book value ini salah satu metode yang paling gampang dibikinnya, tapi dia paling kurang reliable karena dia tidak menggambarkan kondisi market, karena dia hanya benar-benar berdasarkan dari data internal perusahaan aja, dari laporan neraca. Nah, ini oleh karena itu book value dikasih 10%, multiple dan DDM 20% dan DCF ini 50%, bobotnya paling besar. Ini totalnya udah 100% ya, lihat di sini sampai 100%. Oleh karena itu kita tinggal kali aja ya dari mediannya ini dengan weight-nya masing-masing ya, dan kita peroleh weighted average-nya itu dari total dari masing-masing median dikali weight dari metode ya. Dan kita peroleh weighted average-nya itu angka intrinsic value-nya di 2099. Angka 2099 ini dibandingkan dengan closing price ya, closing price di market 1558, kita peroleh upside-nya dari angka ini dibagi dengan angka market closing price dikurangi 1, kita peroleh upside-nya 32,2%. Bagaimana caranya mempersiapkan tabel football field analysis kayak gini? Saya kasih lihat ya, saya hilangin dulu. Pertama, disiapin dulu tabel football field-nya seperti ini ya, DCF sampai ke book value method plus weighted average-nya ya. The lowest-nya ini kita ambil dari sini angkanya, dari yang DCF sampai book value, kita tinggal enter aja, kita copy paste. Untuk weighted average, the lowest-nya kita pakai dari angka ininya, weighted average. Kemudian gap-nya ini ya, untuk kita lihat berapa besar ini, nanti di football field analysis tadi, itu kita menggunakan angka highest, ini dikurangin dengan angka the lowest. Dan kita copy paste sampai book value. Untuk yang weighted average, kita pakai angka 1 aja sebagai
sebagai acuan nanti kita bikin garis sebenarnya potong football field-nya itu ada di mana. Kemudian kita ini ya pilih range-nya yang mau kita bikin tabelnya, bikin chart-nya ya. Kemudian masuk ke bagian insert. Bisa di bagian rekomendasi. Di sini teman-teman pilih yang bagian stack bar kayak gini ya, stack bar ini seperti ini ya. Chartnya bisa dihapus aja. Maksudnya judul chartnya. Kemudian taruh di sebelah sini. Kita rapihin dulu ya. Kita sesuaiin, kemudian di bagian sininya kita kecilin ya huruf aksisnya. Untuk bagian ini ya legendnya bisa kita take out aja, kemudian ini angka aksis di bawahnya bisa kita kecilin ya. Kemudian untuk membuat chart seperti saya tadi, football field tadi, nanti teman-teman bisa masuk ke sini di double klik chartnya supaya keluar format plot areanya ini. Di bagian sini, bagian yang nanti jadi football fieldnya itu kita ganti warnanya. Teman-teman nanti bebas kalau mau bikin seperti saya tadi, saya pakai warna yang ini kanan atas. Kemudian di bagian sini ya, the lowest-nya ini kita samarkan aja pakai warna putih ya. Kemudian biar tidak kelihatan dan supaya lebih rapi, kita hilangkan ini garis-garis bantu buat aksisnya ini, sehingga tampilannya seperti ini. Untuk membuat garis seperti yang tadi itu, saya bikinnya manual ya, pakai insert, kemudian di home ya. Insert ini ada di bagian shapes, kemudian pilih lines. Jadi weighted average ini sebenarnya cuma dibutuhkan sebagai acuan aja, bikin garisnya mulai dari mana, bikin selurus mungkin bisa ya. Kalau udah, kita ganti warnanya dengan warna oranye misalnya. Kemudian untuk ketebalan garisnya bisa kita tambahkan di sini di bagian width-nya. Nah, kita naikin jadi 1 poin. Kemudian balik lagi di bagian tabelnya ini kita kembaliin sampai cuman book value method doang. Nah, beginilah cara kita bisa membuat football field analysis chart ya, seperti ini. Jadi dari book value method ini rentang the lowest sampai the highest-nya ada di sini, kemudian DTM method dari sini sampai sini, multiples dari sini sampai sini, DCF dari sini sampai highest-nya ada di sini, dan angka weighted average-nya itu ada di tengah-tengahnya kita di sini ya. Bisa juga teman-teman misalnya dikasih ada ini ya, data labelnya ya, misalnya supaya lebih jelas kayak gitu. Kemudian kita taruh posisinya misalnya di inside and, kemudian yang ini juga kita kasih data label ya, data label seperti ini. Kemudian angkanya kita kecilkan juga. Kemudian kita pilih di sini format data label yang gambar chart ini. Kemudian posisi label positionnya kita taruh di inside seperti ini, atau misalnya kayak gini, atau bebas sih bisa bikin seperti ini. Jadi kita tahu ya dari angka. Tapi ini sebenarnya angka yang inside and-nya ini bukan angka bukan angka the highest-nya. Maka bisa kita tambah juga. Kalau di sini chartnya ini label position, oke. Value-nya bisa kita ganti dari value from cell ya. Kita ganti pakai angka the highest, kita klik oke. Nah, yang value-nya ini kita take out. Nah, maka kita peroleh angka the highest value-nya. Kalau tadi itu bukan angka the highest value, tapi angka gap-nya ya. Jadi mungkin bagi investor biar nggak bingung ya. Jadi di sebelah kiri ini angka the lowest-nya, angka sebelah kanan ini angka the highest. Nah, ini sebenarnya kayak bisa digeser juga manual ya. Jadi untuk mempermudah ketika nanti mau dipresentasikan ya. Nah, nanti teman-teman bisa atur sendiri lah. Tapi kalau saya biasanya nggak saya tunjukin ini ya, data labelnya kosongan gini aja. Jadi lebih rapi, lebih clear, lebih higienis lah.